Saya punya pengalaman
Pasti ada kita orang yang menggunakan masyarakat tenang, menjadi itu yang memiliki ini bukan tentang berapa banyak kita hantam atau berapa banyak kita membaca Al-Quran, tapi bagaimana kita dapat melihat maknanya, maknanya, dan untuk di sini keadaan masih berbeda atau belum jadi lancar dan Al-Quran. Karena Allah akan memberikan pahala bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar dan baca Al-Quran. Dan dari situ kita akan mendapatkan dua pahala. Yang pertama adalah pahala karena kita membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala atas usaha dan kesulitan kita. Nah, membaca Al-Quran ini sudah menjadi sumber pahala yang sangat besar. Rasulullah SAW kalau kita dan siapa yang membaca satu buku Al-Quran maka punya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dirupa kebaikan jadi satu kebaikan. Nah, itu banyak kebaikan pahala yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran. Jadi tidak apa harus bacanya satu bulan atau satu hari itu bernilai besar di sisi Allah. Itu adalah balasannya. Paling itu dari Allah sampai berdoa dan berceramah. Suatu ini akan bisa yang melayang itu yang menyebutnya pada sendiri. Nah, ini adalah sebagian yang sangat baik pada Allah. Kita tentu karena bisa sebagai orang kita suka ada sebagai jamin yang semua yang sulit Allah sebenarnya Allah. Tapi ini menunjukkan betapa kemudiannya orang yang bermunculan di malam berusaha melakukan malam bersyukur sholat mendekatkan diri kepada Allah kepada Allah dan juga itu bisa dikatakan juga karena jadi sarana untuk menistirahatkan jiwa dan raga dari kesibukan dunia. Allah semuanya semua yang sama bersama. Sholat yang mempengaruhi cara kita berpikir dan merasa. Seringkali suasana hati kita terbawa oleh orang-orang sekitar. Jika kita
Dari pun bisa dikomunikasikan lah. Namun ketika kita dengan orang yang berkata yang hanya selalu mengingat Allah, mengingat Al-Quran, dan semangatnya selalu tumbuh dalam kebaikan. Nah, ini seperti ini. Nah, orang-orang seperti ini mereka harus bertahu dengan orang-orang yang seperti itu. Kemudian orang yang keempat adalah perkembangan orang yang paling satu. Nah, dalam proses ini tidak hanya mengenal dan seperti mengajarkan kita untuk melatih kesadaran, menahan nafsu yang melatih kesadaran, kemudian dengan kita diamalkan itu menjadi kita untuk menjadi lisan yang baik. Kalau ayat 183 yang artinya oleh orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari puasa adalah untuk menjaga ketakwaan. Artinya benar-benar saat kita dilatih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa lebih bersikap dengan kedua dan lebih peka terhadap apa yang lebih baik dan lebih buruk. Ini pun merasakan di sini saat Ramadan itu bukan karena puasa itu fungsi untuk menenangkan hati. Karena ketika kita lapar, justru hati kita itu terisi oleh kesadaran dan ketenangan. Nah, puasa juga membuat kita lebih bersyukur dan dengan Allah, karena ketika kita berpuasa kita menahan lapar dan harus kita tahu merasakan keadaan seseorang lain di luar sana. Tubuh saya kemudian dan itu semuanya akan hadir. Puasa badan ini itu juga bisa berbeda dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa Senin Kamis, puasa tanggal bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15. Puasa itu sangat kesehatan dan juga menjadi itu dengan Allah. Kita juga puasa ini bukan hanya kewajiban tahunan di bulan Ramadan, itu juga sebagai cara untuk merawat hati setiap waktu. Sebab ketika kita lapar, sebenarnya hati kita itu sudah dimakan oleh iman dan keimanan. Iman kepada Allah, dan yang terakhir adalah mikir kepada mereka dari jemaah. Mengingat Allah di setiap waktunya, di setiap langkah, dan di setiap kemudian balas. Maka hati manusia itu berubah. Mungkin kadang mereka manusia besar, tapi karena kelalaian kita dari melihat sang pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran yang surat Al-Baqarah ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka mengingat Allah akan menjadi seperti Allah. Dan ingatlah bahwa yang mengingat Allah dan kita akan selalu bersama. Ibaratnya seperti tanaman, kita menjalani tanaman dengan
dengan materi yang baik atau berpikir, maka pada itu akan tumbuh subur dan tidak. Namun sebaliknya tidak kita sama dengan ini juga jadi kira-kira kita akan mengeras cepat marah, kemudian sedih atau kecewa. Jadi tidak perlu menentukan dulu kita menjadi peluang itu bisa dilakukan di salah waktu dari aktivitas seperti misalnya atau dalam perjalanan. Jadi bisa mau mengikuti sebagai Allah, alhamdulillah, Allah, dari Allah. Nanti pada dari kalimat ini dapat menambah hati yang bisa sekali. Dan kita juga tanya sama manusia, enggak lupa juga dari Allah. Ada dengan diri yang dulu kita menyalahkan Allah. Nah ini membuatnya seperti kita dengannya kita tahunya yang membuat itu katanya meskipun itu terkadang terasa tidak. Nah itu nanti kalau ada ini dengan dia cuma dia dari ini ini menjadi yang Allah karena cara ini bagian dari seperti ini malah dengan Allah, hati yang bersih itu bukan dari hati yang tidak pernah bersih, tapi hati yang bersih adalah hati yang selalu kemana kita kembali itu maksudnya kita kembali kepada Allah. Nah, semoga setelah kajian ini kita semua bisa menjadi hati kita mengikuti apa yang kita punya satu dan ini pengalaman jadinya dari mengalami sesuatu yang sedang dilakukan. Semoga pengalaman yang juga berhubung menjadi seperti ini dapat menjadi tetapi diberikan dalam kehidupan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada sesuatu yang tidak menjadi dunia, kalau kita itu kebenaran yang dari Allah, bagi mereka yang berbeda, bagi mereka yang berbeda, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.